Hadir, Bu. Alpinja. Alpinja kemana, Nak? Alpinja kemana? Belum mendapat keterangan? Belum, Bu. Ardian. Hadir, Bu. Asril. Hadir, Bu. Aura. Hadir, Bu. Berlin. Hadir, Bu. Dapi. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Elsie. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Firman. Hadir, Bu. Firman sakit. Baru hari ini ya? Ya, Bu. Oh, tapi ini udah direncanakan ya sebenarnya. Yang tadi malam ucap kan? Iya, Bu. Indah Wahyuni. Hadir, Bu. Jumaidi. Bu. Khairul Ihsan. Hadir, Bu. Amar. Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu. Sapar. Hadir, Bu. Naswa. Hadir, Bu. Nuri. Hadir, Bu. Oktaviana. Hadir, Bu. Pramono. Hadir, Bu. Putri Lihati. Hadir, Bu. Rehan. Hadir, Bu. Rizna. Hadir, Bu. Rizky Amalia. Satria. Hadir, Bu. Setio. Hadir, Bu. Sri Muhammad Nazriel. Hadir, Bu. Fitri Nurmaida. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Yusi. Hadir, Bu. Dandi. Lutfia. Hadir, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Berarti ada satu yang sakit ya. Oke, kita mulai dulu dengan kita menyanyikan lagu Wajib Nasional. Silakan anak Ibu Windy untuk memimpin lagu Wajib Nasionalnya. Semua berdiri dan menghadap yang kembali. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Oh, terima kasih Windy. Alhamdulillah. Dimas, bantu Ibu. Baru saja kita menyanyikan lagu Wajib Nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, karena materi kita masih di keberagaman dalam masyarakat. Lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini berkaitan sekali dengan materi kita, materi keberagaman. Ibu minta sama kalian, siapa yang bisa mengaitkan lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Silakan tunjuk tangan. Rehan, Amel, Nuri. Ibu serahkan terlebih dahulu kepada Amel. Silakan Amel. Lagu Dari Sabang sampai Merauke dengan keberagaman masyarakat Indonesia adalah di mana persatuan dan kesatuan dipegang teguh di Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu ini juga sebagai bukti bahwa
kebiasaan bangsa Indonesia juga terdiri atas keragaman ini saling bahu-membahu. Makna lagu ini juga yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari beribu-ribu bahasa daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Amelia. Iya nak, lagu dari Sabang sampai Merauke ini sangat erat sekali dengan materi kita keberagaman, di mana negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tetap satu tujuan. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, golongan, tetapi kita tetap memiliki semboyan yang sama dan tujuan yang sama sebagai warga negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada alinea keempat. Ya kan? Nah, coba lihat dulu di sekitarnya, di depannya ada sampah atau tidak? Ada kan? Kalau ada, disimpan nak terlebih dahulu. Sudah rapi ya? Sudah pangkas ya? Sudah. Iya, ini baru namanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, oke. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita pada pertemuan yang lalu. Hari ini apa kegiatan kita? Presentasi. Nah, sebelum kita presentasi, kita lihat dulu yang ada di layar kita ini. Materi kita keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ketika kita selesai mempelajari materi kita ini, kita harus memperoleh manfaatnya. Jangan terbuang sia-sia. Yang pertama, kita harus memahami beragam perbedaan. Apa perbedaannya nak? Suku, agama, ras, dan antar golongan, disingkat SARA. Kemudian memupuk rasa saling menghormati, memunculkan toleransi, mengenal budaya lain, dan kita harus bersosialisasi. Jangan pilih-pilih tebu, mana yang manis dia kawanku. Tidak seperti itu. Siapapun itu harus kita temani. Nah, dalam kegiatan presentasi ini, tujuan kita dapat mendemonstrasikan atau melaporkan hasil kegiatan kita, hasil LKPD yang sudah anak-anak ibu kerjakan di pertemuan yang lalu. Kemudian kegiatan presentasi ini kompetensi dasarnya mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini indikator. Indikator kita pada kegiatan ini poinnya. Kita sudah menyusun laporan, namun kita belum menyajikan. Jadi hari ini kegiatan kita ada di poin menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Nah, ada 6 kelompok yang akan presentasi. Mana ini ketua-ketua kelompoknya? Sini, yuk maju. Satu kelompok, satu orang. Jangan kelompok satu dulu yang maju. Kita buat secara acak biar adil. Siapa yang akan presentasi? Yuk ke situ yuk.
Ternyata yang menang kelompok 6. Jadi kelompok 6 yang memulai untuk presentasi. Oke, yang lain silakan duduk. Maju untuk kelompok 6. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, presentasi itu apa-apa saja yang dinilai. Yang pertama itu kerjasamanya, kemudian saling tolong menolong, saling bantu membantu, kemudian siapa? Kemudian apa nak? Bagaimana cara membawakannya? Nah, kemudian bagaimana partisipasi dari teman-teman dari kelompok 6? Ya, paham ya? Itu dinilai nak. Jadi jangan siapa yang rebutan jawaban, tetapi harus kerjasama. Dibagi-bagi jawabannya. Ya, paham? Bisa kita mulai? Kelompok 6, bisa kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKBD kami. Berdirinya kami di sini akan membacakan LKBD kami. Sebelum kami membacakan LKBD kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Aditya sebagai moderator, dan Indah, Windy, Berlin, dan Aldi. Gambar 1 dan 2 akan dibacakan oleh si Indah. Gambar 3 dan 4 akan dibacakan oleh si Berlin, si Windy. Gambar kelima akan dibacakan oleh si Berlin. Gambar 1 dan 2 akan dibacakan oleh Indah. Indah, kami persilakan. Pada gambar nomor 1 terlihat letak strategis wilayah Indonesia. Nana, kalau misalkan agak kurang jelas dengan apa yang dibacakan si Indah, di depan sudah tampil hasil LKPD dari kelompok 6. Ya. Oke, geser ke sana. Dari kelompok 6. Sabar ya nak ya. Kenapa Nuri? Nuri, kalau mau ditanyakan itu jangan bisik-bisik nak. Apa? Oh, oke. Punya Indah nggak dapat Ibu? Oke, silakan presentasi. Pada gambar nomor 1 terlihat letak strategis wilayah Indonesia. Faktor tersebut terjadi karena letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan benua Australia. Letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pada gambar nomor 2 terlihat kondisi negara kepulauan. Faktor tersebut terjadi karena setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkatan kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Gambar ketiga dan 4 akan dibacakan oleh si Windy. Windy, kami persilakan.
tidak bisa berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini menciptakan keberagaman budaya karena setiap kelompok masyarakat akan membentuk budaya sendiri yang tidak terpengaruh oleh budaya lain. Gambar kelima akan dibacakan oleh si Bering. Bering yang persilakan. Pada gambar nomor 5 terdapat gambar penerimaan masyarakat terhadap perbuatan faktor tersebut terjadi karena terlihat bahwasannya sikap masyarakat terdapat sesuatu yang baru dilakukan. Dilihat pada gambar tersebut bahwasannya ada pengaruh teknologi sehingga dalam kehidupan sosial pun sudah dipengaruhi teknologi. Demikian hasil KBD kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami buka 3 orang untuk bertanya. Untuk teman-teman kami yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan nak yang ingin bertanya. Sudah dipersilahkan itu. Kami persilakan untuk si Naswa, Via, dan Rayhan. Mengapa keterbatasan alat transportasi dan komunikasi membuat setiap kelompok masyarakat tidak bisa berinteraksi? Nomor 2 dipersilakan kepada si Rayhan. Apa alasannya kondisi alam yang berbeda mengakibatkan perbedaan masyarakat? Pertanyaan nomor 3 kami persilakan si Via. Mengapa teknologi menjadi pengaruh sehingga kehidupan sosial pun sudah dipengaruhi oleh teknologi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk mengulangi pertanyaan dari Naswa, Rayhan, si Via. Pertanyaan dari si Naswa, mengapa adanya keterbatasan alat transportasi dan komunikasi membuat setiap kelompok masyarakat tidak bisa berinteraksi? Nomor 2, pertanyaan dari si Rayhan, apa alasannya kondisi alam yang berbeda mengakibatkan perbedaan masyarakat? Pertanyaan dari dia, mengapa teknologi mengajar pengaruh sehingga kehidupan sosial pun sudah dipengaruhi? Izinkan kami diskusi untuk menjawab pertanyaan dari Naswa, Rayhan, Sivia. Kami sudah berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh teman kami, Indah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Jawabannya, karena adanya keterbatasan transportasi dan komunikasi akan mendatangkan keberagaman budaya karena setiap kelompok masyarakat akan membentuk budaya sendiri yang tidak terpengaruh oleh budaya lain. Apakah Naswa sudah paham dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh teman kami, Bindi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Jawabannya, alasan adalah perbedaan kondisi alam yang berbeda dapat mengakibatkan keberagaman sosial dan budaya di Indonesia karena perbedaan kondisi alam membuat masyarakat memiliki kebiasaan yang sesuai dengan kondisi alam tersebut. Karena Indonesia sangat luas sehingga kondisi alamnya berbeda-beda, maka lahirlah kebiasaan yang berbeda pula.
Sudah, terima kasih. Bukan pertanyaan, Nak. Jawaban. Pertanyaan nomor 3 akan dijawabkan oleh teman kami, Indah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Via. Karena beberapa pengaruh teknologi yang dapat dikatakan sebagai positif adalah mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. Seterusnya, teknologi mempengaruhi kehidupan sosial dikarenakan iptek dapat dijadikan sebagai media sosial dan informasi yang berguna untuk berkomunikasi dengan antar manusia. Bagaimana Via? Sudah paham dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Kemudian kami akan membuka sesi saran atas penampilan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, dipersilahkan. Silakan kepada Amelia. Kelompok 6 sudah bagus, tetapi untuk MC dan anggota mohon diperlancar ketika berbicara. Sudah itu saja saran yang saya berikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran terhadap presentasi kami. Kami akan memperbaiki di presentasi berikutnya. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Guru untuk memberikan saran atau masukan terhadap presentasi kami. Lagi sakit mungkin moderatornya ini. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ibu akan memberikan saran beserta masukannya. Yang pertama, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 yang sudah mengirimkan LKPD-nya dalam bentuk PDF. Ya, jadi ketika kalian tampil presentasi, tidak hanya sekedar dibacakan atau dibawakan oleh teman-teman, tetapi juga tayang ke layar. Ya, juga tayang ke layar. Itulah gunanya kenapa saya katakan semalam kirim dalam bentuk PDF LKPD-nya. Jadi kegunaannya ini, Nak, ketika yang presentasi tidak jelas membawakan hasil LKPD-nya atau hasil presentasinya, kalian bisa melihatnya di layar. Ya, yang pertama catatan untuk kelompok 6, persiapkan dirinya, Nak. Jangan nervous. Kalau nervous, saya kasih satu masukan, semoga bermanfaat. Tarik nafas yang panjang-panjang, kemudian jangan lupa untuk membuang. Kalau lupa gak bahaya nih kita, ya kan? Nah kemudian ini kan semua teman-teman sama, jadi biasa aja, anggap mereka ini tidak ada. Kan nervous sekali, boleh atau keringatan itu mah dari atas sampai bawah. Coba dulu diilap keringatnya. Kan Ibu katakan kemarin, nanti kita ajak jangan kelompok 1 yang maju ke depan, tapi siapa yang menang, dia yang akan maju di luar. Seperti itu. Jadi terkejut kan? Iya, enggak apa-apa. Kemudian yang pertama, moderatornya latihan lagi ya, Nak. Windy, apa yang kalian ucapkan tadi itu, tadi salah ucapan ya, itu jawaban, bukan pertanyaan. Jadi Windy nanti belajar lagi ya, supaya tidak salah. Tapi nggak ada, Nak, orang yang tidak salah. Makanya harus diperlukan latihan yang banyak. Nah kemudian tadi ada pertanyaan yang Ibu dengar dari si Raihan, masalah sarana transportasi. Ya Raihan, kalau tadi kelompok
6 menjelaskan dengan disertai contoh. Mungkin good banget nak, karena apa yang dipertanyakan sama si Rehan itu sangat berhubungan dengan wilayah kita yang tidak ada transportasi menghubungkan antara dalam dan luar, ya. Jadi presentasinya udah good, udah baik, hanya perlu perbaikan-perbaikan kecil, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih, silakan duduk. Nah, sekarang kita sambut kelompok 5. Silahkan kelompok 5 untuk maju. Tunggu, mereka mau menutup. Terima kasih atas sarannya kepada Bu Guru. Kami akan memperbaiki di presentasi berikutnya. Baiklah demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sudah mati lampu nak, jadi ibu mohon maaf tidak bisa kembali tayang LKPD-nya. Jadi beruntunglah untuk kelompok 6 yang LKPD-nya sudah tayang. Silahkan kelompok 5 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan dengan materi keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Kami beranggota 5 orang. Saya bernama Dimas sebagai moderator. Saya Via. Saya Dini. Saya Reski. LKPD pada gambar pertama dan kedua akan dibacakan oleh Via. Pada gambar nomor 1, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pada gambar nomor 2, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Gambar ketiga dan keempat akan dibacakan oleh Dini. Pada gambar nomor 3 menunjukkan kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur pada rumput, dataran rendah, rawa, dan laut, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Pada gambar nomor 4 menunjukkan
akan dibacakan oleh Rizky. Pada gambar nomor 5 terlihat bahwasannya sikap masyarakat terhadap suatu yang baru dilihat pada gambar tersebut bahwasannya ada pengaruh teknologi sehingga dalam kehidupan sosialnya pun sudah dipengaruhi teknologi. Masing-masing sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Tidak terlihat lagi adanya hubungan interaksi yang terjadi. Demikian hasil LKPD dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Dipersilakan untuk yang teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kami memilih 3 orang untuk bertanya, yaitu Adit, Aura, dan Putri. Silakan Adit, Aura, dan Putri untuk bertanya. Pada gambar nomor 3, apakah penyebab perbedaan kondisi alam tersebut? Pada gambar nomor 4, apakah yang mempengaruhi keadaan transportasi dan komunikasi? Pada gambar nomor 5, sikap apa yang ditunjukkan masyarakat terhadap perubahan? Oke, terima kasih kepada Adit, Aura, dan Putri atas yang memberikan pertanyaan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan dengan semampu kami. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari teman-teman, berikan kami waktu untuk berdiskusi. Saya akan mengulangi pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari Adit. Pada gambar nomor 3, apakah penyebab perbedaan kondisi alam tersebut? Pertanyaan dari Aura. Pada gambar nomor 4, apakah yang mengaruhi keadaan transportasi dan komunikasi? Pertanyaan dari Putri. Pada gambar nomor 5, sikap apa yang ditunjukkan masyarakat terhadap perubahan? Pertanyaan nomor 1, pertanyaan dari Adit akan dijawab oleh Via. Pertanyaan dari Adit, jawabannya penyebab perbedaan kondisi alam tersebut adalah terletak pada perbedaan daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan itu terjadi. Bagaimana dengan jawabannya Adit? Apakah sudah pas? Sudah, terima kasih. Nomor 2, pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh Dini. Pertanyaan dari Aura, jawabannya yang memengaruhi keadaan transportasi dan komunikasi adalah kemudahan saran. Kemudahan saran ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Bagaimana Aura, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Sarana atau sarannya? Sarana. Agak kaget kami dengarnya saran. Apa itu saran? Nomor 3, pertanyaan dari Putri akan dijawab oleh Rizky. Pertanyaan dari Putri, jawabannya sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap perubahan adalah ada yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagai masyarakat tetapi bertahan pada budaya sendiri. Bagaimana Putri, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membuka sesi saran untuk kelompok kami. Dipersilakan teman
teman-teman yang ingin memberikan saran. Indah, kami persilahkan untuk Indah memberikan saran. 2 ya, nggak usah 1 ya. Setelah ini Naswa ya. Salah satu dari kelompok 5 kurang menjaga etika dan terkhusus kepada Randy, dan teman satu kelompok tidak mengingatkan. Mohon kepada kelompok 5 untuk mengingatkan salah satu dari kelompoknya agar menjaga perilaku saat berpresentasi agar lebih kompak lagi. Terima kasih atas sarannya. Pada saat berpresentasi kelompok 5 sudah bagus, tapi kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih atas sarannya. Selanjutnya kami akan membuka sesi saran untuk Bu Guru. Silakan Bu Guru memberikan sarannya. Kenapa? Apa masalah? Ibu terkejut dengan pernyataan dari si Indah. Belak-belakan sekali nak. Tapi terkadang itu perlu, ya kan? Lihat penampilan kawannya nak, kemudian tuliskan supaya itu menjadi perbaikan mereka ke depannya. Iya, Randy udah punya catatan tersendiri dari si Indah. Berarti kamu diperhatikan oleh si Indah, ya kan? Jadi kalau Randy sudah diperhatikan sama Indah, Randy juga perhatikan si Indah. Jadi saling memperhatikan, ya. Jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan dari temannya nak, supaya diingatkan, ya. Nah, presentasi untuk kelompok 5 ini sudah baik. Hanya saja seperti apa yang dikatakan si Indah, Ibu setuju. Jadi tidak nampak peran si Randy di sini. Jadi kedepannya satu, sikap yang harus diperbaiki. Yang kedua, saling kerjasama. Karena tadi di awal sudah Ibu, salah satu kriteria penilaian untuk presentasi ini adalah kerja sama, ya. Jadi kedepannya ditingkatkan kerjasamanya. Kemudian untuk moderatornya juga harus latihan lagi, ya, supaya lebih baik lagi. Mana tahu nanti ada perlombaan moderator terbaik di sekolah, ya kan? Jadi sudah terbiasa. Oke, tepuk tangan untuk Indah terlebih dahulu. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan tutup. Terima kasih Bu Guru atas sarannya. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Guru dan teman-teman semua atas waktu, pertanyaan, serta saran yang telah diberikan kepada kami. Dan kami akan memperbaiki LKPD kami agar lebih benar lagi. Jika ada salah dalam perkataan maupun perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Duduk. Ayo nyanyi-nyanyi kita dulu, tepuk-tepuk kita dulu, lompat-lompat kita dulu. Silahkan berdiri semuanya supaya presentasi berikutnya agar lebih baik lagi, ya. Tahu ini enggak lagu? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu kan? Tahu. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Ibu ikutlah biar nampak di video. Oke? Siapa yang suaranya cantik?
Oke, kita sama-sama aja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Gempa. Kalau ibu bilang kalau kau suka hati semuanya, jadi tepuk tangan, petik jari, hentak kaki ya. Oke. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Sekarang akan tampil kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Nanti kalau orang itu ngasih pertanyaan, kamu ada di situ. Jadi nampak berapa orang yang ngasih pertanyaan. Atau kamu kesini ya? Di situ. Yes. Hidupkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan materi keberagaman masyarakat dalam masyarakat Indonesia. Kelompok kami terdiri atas 6 orang. Saya sebagai moderator Iskandar. Saya Najwa. Saya Raihan. Saya Arif. Saya Davi. Saya Pramono. Baiklah, LKPD gambar pertama akan dibacakan oleh Naswa. Untuk Naswa dipersilakan. Gambar ke-1 menunjukkan letak strategis wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan letak geografis Indonesia dianggap strategis karena berada di persilangan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Gambar LKPD kedua akan dibacakan oleh Rehan. Silakan. Gambar kedua menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan masing-masing. Gambar LKPD ketiga akan dibacakan oleh Ariel. Silakan. Pada gambar nomor 3 menunjukkan kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa dan laut. Mengakibatkan perbedaan masyarakat. Udah lanjut aja pada gambar nomor 3. Gambar LKPD keempat akan dibacakan oleh Davin. Silakan. Pada gambar nomor 4, pengaruh dari transportasi komunikasi terhadap buku bangsa dan budaya di Indonesia. Di
tidak adanya transportasi dan komunikasi, keterbatasan alat transportasi dan komunikasi, keterbatasan alat transportasi dan komunikasi membuat setiap kelompok masyarakat tidak bisa berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Pada gambar 5 terlihat bahwa bahwasanya sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru dilihat pada Lihat pada gambar tersebut bahwasanya ada pengaruh teknologi sehingga dalam kehidupan sosialnya pun sudah dipengaruhi teknologi. Itu kami sudah membacakan LKPD kami. Dengan ini kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 orang yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Kasihkan ke orang mereka yang bertanya. Itu kami sudah mendapati 3 orang. Angkat tinggi nak, biar kelihatan. Baiklah, kami memilih Nuri, Indah, dan Dini. Untuk Nuri dipersilakan untuk pertanyaannya. Tadi mau ngapain mau ketanya? Pada gambar nomor 5, masyarakat yang sudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagai masyarakat terhadap beberapa pada budaya sendiri. Pertanyaan kedua dari Indah. Persilakan. Pada gambar 4, apakah perbedaan komunikasi dan transportasi di sekitar daerah kita? Pertanyaan ketiga dari Dini. Persilakan. Pada gambar nomor 5, apakah sikap yang sering terjadi ketika penerima masyarakat terhadap perubahan di daerah tempat tinggal kita? Itu kami sudah mendapatkan pertanyaan. Kami izin berdiskusi kepada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kamu itu kalau mau bertanya jangan bisik-bisik loh Nuri. Jadi misalkan pertanyaanmu itu penting untuk semua. Jadi semua itu tahu nanti apa jawabannya gitu. Ya, lain kali jangan bisik-bisik. Baiklah, kami sudah mendapatkan pertanyaannya. Jawabannya, pertanyaan pertama dari Nuri akan dijawab oleh Naswa. Perbedaan yang paling terlihat adalah kondisi tanah yang kurang subur. Alasannya karena terdiri dari pasir dan tanah liat sehingga lebih cocok ditanami dengan tanaman keras untuk industri, contohnya tanaman sawit. Apakah Nuri sudah menerima jawaban yang kami beri? Sudah, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Indah akan dijawab oleh Rehan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Transportasi dan komunikasi di daerah kita belum memadai sehingga masih sering terhambat. Contohnya tower komunikasi yang belum mencukupi, sering terjadi ketidakadanya jaringan internet, lalu jalan menuju daerah kita masih terhambat karena belum adanya pengaspalan yang merata. Menganggap teknologi merupakan ancaman bagian generasi muda sehingga dapat mengaruhi pola pikir, tingkah laku, dan kebiasaan yang berlaku. Apakah ini sudah mengerti? Sudah, terima kasih. Baik, dengan ini kami membuka sesi saran untuk teman-teman. Kami persilakan. Dengan demikian, baiklah, kami sudah menerima saran dari teman-teman dan kami akan memperbaiki kesalahan kami. Dan jika ibu guru ingin menambahkan saran, maka terserah. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini tadi banyak ya yang memberikan saran. Ada berapa tadi memberikan saran? 1, 2, 3, 4. Saran-sarannya cukup baik nak. Jadi saran-saran itu bisa membangun kalian, memperbaiki kekurangan-kurangan kalian ketika presentasi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian 1 untuk moderatornya kendalikan dirinya. Jadi jangan 1
jangan tergesa-gesa. Kemudian coba dia siap biar rileks. Nah, memang bagus ya dia lancar, hanya saja tergesa-gesa dan dia ngerasa gimana gitu. Ya kan? Nah, jadi diperbaiki. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang lain juga harus lebih giat lagi. Ya. Nah, jadi silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan untuk kelompok 3. Dana, mau pelatihannya ready? Kamu sebenarnya mau ikut program terus kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil LKPD kami dengan materi keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil LKPD kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya, saya berperan sebagai moderator. Buat anak suaranya. Kemudian kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Untuk gambar nomor 1 dan 2 akan dibacakan oleh Krisna. Untuk Krisna kami persilakan. Pada gambar 1 adalah geografi adalah suatu daerah dilihat dari sudut pandang posisi. Daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Peta geografi ditentukan bola segi dan sosial budaya. Karena letak geografis Indonesia telah menetapkan berbagai penegarakan dan kebudayaan dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin musim. Pada gambar 2, Indonesia adalah negara kepulauan setiap masyarakat di kepulauan menggambarkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta perbedaan laki-laki dan perempuan. Pada gambar nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Fitri. Fitri kami persilakan. Pada gambar nomor 3 menunjukkan kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan di masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh dan hewan yang hidup di sekitarnya. Perbedaan kondisi alam tersebut berpengaruh pada mata pencarian, makanan pokok, bentuk rumah, serta masih banyak lagi. Pada gambar nomor 4 menunjukkan kemajuan transportasi dan komunikasi adalah adanya perkembangan alat transportasi dan komunikasi. Ini membuat kelompok masyarakat bisa melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan. Sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi
Siapa persilakan? Dilihat pada gambar tersebut bahwa ada pengaruh teknologi, sehingga dalam sosialnya juga dipengaruhi teknologi. Jika masyarakat terhadap sesuatu hal yang baru, dan dari luar masyarakat semua pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kemudian kami membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kami pilih Adik, Dinda, dan Putri untuk bertanya. Adik, kami persilakan. Jelaskan alasan mengapa masyarakat sulit untuk menerima perubahan. Nomor 2, Dinda, silakan. Jelaskan pengaruh transportasi dan komunikasi. Nomor 3, Putri, kami persilakan. Apa pengaruh terhadap perbedaan kondisi alam? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab pertanyaannya, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Saya akan mengulang pertanyaannya. Pertanyaan dari Adit. Jelaskan alasan mengapa masyarakat sulit untuk menerima perubahan. Pertanyaan dari Indah. Jelaskan pengaruh transportasi dan komunikasi. Pertanyaan dari Putri. Apakah pengaruh terhadap perbedaan kondisi alam? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Adit. Saya persilakan Risna untuk menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari Adit. Jawabannya, sebagian masyarakat tidak siap menerima perubahan karena berada di tempat pendidikan, sikap konservatif, tertutup dan prasangka negatif terhadap perubahan. Apa ada tambahan? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Indah, kami persilakan Putri untuk menjawab. Siapa untuk menjawab? Jawabannya adalah sangat berpengaruh terutama dalam pengelasan kegiatan anggaran pribadi. Karena sarana transportasi umum akan melakukan berbagai termasuk dari wilayah tertentu. Dan sarana komunikasi bersifat dari wilayah yang kekurangan atau komunikasi untuk pembangunan. Apakah Anda sudah paham? Mohon diulangi lebih diperjelas lagi. Sangat mempengaruhi terutama dalam keberlangsungan kegiatan agraris dan mandiri, di mana sarana transportasi digunakan untuk meningkatkan pasukan baik kemudian sarana komunikasi berpengaruh pada informasi untuk membantu wilayah yang kekurangan atau kelebihan pasukan pembangunan. Maka Anda sudah paham? Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Putri. Perbedaan kondisi alam tersebut berpengaruh pada mata pencarian, makanan pokok, bentuk rumah, dan masih banyak lagi. Baik, apakah itu sudah paham? Sudah, terima kasih. Kemudian kami membuka sesi saran untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin memberikan saran, silakan. Baik, pada Tia, Aura, Indah, dan Amel, kami persilakan untuk memberikan saran. Presentasi kelompok 3 sudah baik, tetapi ketika membaca lebih baiknya untuk tidak terlalu fokus dengan judul. Terima kasih. Terima kasih, kami akan memperbaikinya. Presentasi kelompok Oke, nggak apa-apa. Minta duluan. Presentasi kelompok 3 sudah baik, namun mohon diperjelas agar ketika menjawab dan membaca lebih jelas lagi. Terima kasih untuk sarannya. Mereka sedang presentasi, harus lebih semangat lagi agar menjadi kelompok yang lebih baik. Kami akan memperbaikinya. Untuk kedepannya, kami akan memperbaikinya. Anda sudah bagus, namun suaranya kurang besar dan kurang jelas. Dan cara membacanya mohon diperbaiki. Terima kasih untuk sarannya.
Kami persilakan untuk memberikan saran. Gak mau ibu, udah merajuk, pulang ibu. Tadi ibu udah mau bangkitkan, duduk lagi kan? Merajuk, ibu gak dipersilakan. Oke, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan saran. Ternyata kalian sangat bersemangat sehingga tidak melihat dengan kondisi yang lain. Nah, untuk kelompok yang presentasi, yang pertama moderatornya sudah oke. Kekurangannya ada ke kawan-kawannya. Benar apa kata teman-temannya? Kalau membacakan jawaban itu jangan fokus dengan buku, tatap yang bertanya. Biar berasa lebih indah. Tatap mataku. Kan seperti itu kan? Jadi nanti ini tidak hanya untuk kelompok ini, tetapi untuk semuanya. Ketika menjawab, tatap matanya. Nah, yang memberikan pertanyaan itu tulus. Jadi yang menjawab juga harus tulus. Ditingkatkan lagi ya. Ya. Ya nak. Coba senyum. Oke. Terima kasih. Silahkan tutup. Terima kasih atas sarannya. Kami akan memperbaikinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Dua kelompok lagi kan? Ayo, ayo diri lagi. Biar semangat lagi. Udah? Kita main tepuk ya? Ya, Bu. Kaki binatang ya. Oke, yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kambing, ayam. Yang salah dapat hukuman. Kambing, sapi, unta, ayam. Salah. Diri. Oke, yang lain silakan duduk. Kita akan berikan hadiah kepada Fahri. Mirip. Ya. Kita lihat penampilannya si Asril. Nyanyi Ril. Vokal O. Lagu pembunuhan vokal O. Kan dipotong angsanya. Jangan dia boleh lihat, orang itu terlihat. Kali terlihatlah sepertinya di situ. Oke nak, tolong perhatikan si Asril, dia ingin menyumbangkan suaranya. Kuat. Potong bobo ongso. Tidak apa-apa, yang penting sudah maju ke depan. Silakan kelompok 4. Ayu Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi LKPD
LKPD kami dengan materi keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Kami beranggotakan 6 orang. Saya sebagai moderator, nama saya Aula, Nama saya Elsie, nama saya Lucy, Nama saya Irul. nama saya Amar, nama saya Fahri. Selanjutnya kami akan membacakan hasil LKPD kami. Pada gambar nomor 1 akan dibacakan oleh teman kami Elsie. Pak Elsie, kami persilahkan. Pada gambar nomor 1 terlihat letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Pada gambar nomor 2 akan dibacakan oleh teman kami Yusi. Kepada Yusi, kami persilahkan. Pada gambar nomor 2 terlihat terdiri beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan masing-masing. Pada gambar nomor 3 akan dibacakan oleh Irul. Kepada Irul, kami persilahkan. Pada gambar nomor 3, kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Pada gambar nomor 4 akan dibacakan oleh teman kami Amar. Kepada Amar, kami persilahkan. Pada gambar nomor 4 kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemajuan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Pada gambar nomor 5 akan dibacakan oleh teman kami Fahri. Kepada Fahri, kami persilahkan. Pada gambar nomor 5 dijelaskan bahwa sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Demikianlah hasil LKPD kami. Bagi teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami persilahkan. Oke, kami mendapatkan 3 orang yang ingin bertanya, yaitu Safa, Dia, dan Dini. Kepada Safa, kami persilahkan. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia akan mengakibatkan terjadinya. Pertanyaan nomor 2 akan Dia. Kepada Dia, kami persilahkan. Apakah yang dimaksud keberagaman masyarakat? Dan Dini, kami Bagaimana tanggapan atau sikap masyarakat terhadap perubahan sesuatu yang baik datang dari luar maupun dari dalam masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sedikit untuk berdiskusi sebentar. Kami akan mengulangi pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Safa. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras dan menetap di Indonesia akan mengakibatkan terjadinya. Pertanyaan kedua dari Dia. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman masyarakat? Tunggu, stop. Pertanyaan nomor 1 siapa? Pertanyaan ketiga dari Dini. Bagaimana tanggapan atau sikap masyarakat terhadap perubahan sesuatu yang baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat? Pertanyaan pertama dari Safa akan dijawab oleh teman kami Elsie. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Safa. Hal itu akan mengakibatkan kemajuan ras, bangsa, dan agama di dalam masyarakat Indonesia. Apakah itu paham, Safa? Pertanyaan kedua dari Dia akan dijawab oleh Yusi. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari dia. Keberagaman bangsa Indonesia antara lain disebabkan banyaknya suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau
Anggapan masyarakat akan berbeda-beda. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau berdaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Bagaimana Dini? Apakah sudah mendapatkan jawaban dari kami? Sudah, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran kepada kelompok kami, kami persilakan. Satu aja, udah aja. Pada Yunda, kami persilakan untuk memberikan saran. Presentasi kelompok sudah baik. Mohon jangan tergesa-gesa ketika membaca agar dapat memperjelas bacaannya. Terima kasih Yunda atas sarannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah habis? Semua sudah presentasi? Semua sudah presentasi. Jadi untuk berikutnya supaya saran-saran dari teman-teman itu diterima, diperbaiki. Nah, materi kita tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan khususnya pada faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan berakhir sampai di sini. Kepada anak-anak ibu semua, ayo kita simpulkan materi dari pembelajaran kita, ya. Udah dicoret-coret kian kan? Sudah, oke. Coba ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Ibu mau satu kelompok memberikan kesimpulannya. Setiap kelompok memberikan kesimpulannya, ya. Kelompok 1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi alam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan alam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oke, tentang keberagaman. Lanjut kelompok 2. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. 2. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat adat. 3. Oke, lanjut kelompok 3. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Jadi keragaman disimpulkan sebagai suku kondisi pada kehidupan masyarakat, di mana perbedaan itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Oke, kelompok 5. Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, dan bahasa serta agama yang menjadikannya suatu bangsa yang multikultural dengan beragam budaya. Integritas yang baik sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, lanjut kelompok 5. Kelompok 4. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang.
perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, yang terakhir kelompok 6. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Oke, terima kasih. Ayo kita sama-sama menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah. Yang kedua, kondisi udara. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan populasi. Yang kelima, oke, good. Nah, itu salin kembali ke buku kalian, ya, ke catatan kalian. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Coba ya, dibuka bahan ajarnya. Di bahan ajar tadi sudah Ibu kirim. Ada 10 soal pilihan ganda. Jadi buka bahan ajarnya. Ini dia. Mungkin kita udah mati lampu jadi agak berat kan? Iya. Buka Indah. Sudah? Sudah? Udah dibukakan? Kerjakan di rumah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kumpul ketika kita bertemu kembali. Dan saya ingatkan materi kita yang akan datang ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok yang terbaik ketika presentasi saya bagi kali ini, nak. Moderator yang terbaik itu dari kelompok 3. Peserta yang paling baik itu dari kelompok 2. Kelompok 6. Partisipasi yang baik itu dari Indah. Tepuk tangan untuk mereka. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, Nak ya? Bu.